Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan Meli dan Sangga. Di part kedua ini kita ingin menjelaskan seputar azoospermia. Yep. Kalau di part pertama kan kita menjelaskan bahwa kondisi saya itu adalah azoospermia ya. Dan mungkin banyak juga yang tidak tahu bahwa azoospermia itu adalah salah satu kondisi di mana seorang laki-laki itu tidak bisa atau tidak memiliki sperma dalam setiap ejakulasi ya. Jadi kalau kita merujuk kepada alodokter.com, azoospermia itu adalah istilah medis untuk menyebutkan kondisi tidak ditemukannya sperma pada air mani saat seorang pria ejakulasi. Kondisi ini merupakan salah satu penyebab kemandulan tuh, khususnya bagi pasangan yang baru menikah dan berencana untuk memiliki anak. Dan mencengangkannya lagi, azoospermia ini adalah kondisi di mana diidap oleh 1% dari sekitar 10% kasus kemandulan atau infertilitas. Jadi kalau misalnya ada 1 juta laki-laki di dunia yang infertilitas, berarti 1% dari 1 juta itu yang mengalami azoospermia. Dan ya di sini saya yang ya kebagian atau termasuk dalam 1%-nya itu ya. the Gitu. lucky one gitu. The lucky one ya. Ya. Padahal sebenarnya kalau cuma 1% tuh seharusnya dia agak langka ya. Langka, memang kondisi ini langka, makanya tidak banyak orang yang tahu gitu ya. Mungkin nanti di part berikutnya kita akan menjelaskan juga bagaimana tanggapan orang-orang terhadap kondisi langka ini gitu kan. Tapi untuk part ini, di video ini kita akan menjelaskan lebih detail mengenai azoospermia gitu ya. Jadi kalau kita merujuk juga kepada website ini, azoospermia itu terbagi menjadi 2 ya. Dan ini juga memang yang dijelaskan kepada kami waktu kami berkonsultasi dengan dokter di salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Waktu itu dokternya siapa namanya? Dokter Sigit. Dokter Sigit ya, itu memang dokter terkenal sebetulnya ya. Iya, jadi kan saya coba cari-cari tahu tuh tentang azoospermia itu ya. Terus banyak yang menyebutkan tentang salah satu nama dokter androlog yang lumayan dikenal gitu, ada yang namanya dokter Ponco dan dokter Sigit. Iya. Dan dua-duanya itu ada di rumah sakit yang kebetulan memang kita konsul di situ waktu pertama gitu. Iya betul. Oke, mungkin kita dengarkan langsung aja penjelasan azoospermia itu apa sih? Oke. Jadi gini, azoospermia itu ada 2 tipe. Ada yang obstruktif dan non-obstruktif ya. Jadi kalau yang non-obstruktif itu apa? Kalau yang non-obstruktif itu jadi kalau dokter penyederhanaannya tuh gini, katakanlah ada sebuah pabrik sperma gitu ya. Nah kalau non-obstruktif itu pabriknya tidak memproduksi. Iya, jadi benar-benar nggak ada ya. Betul. Ibaratnya pabriknya itu rusak gitu loh. Iya, pabriknya rusak. Nah itu katanya masalahnya itu karena hormonnya memang tidak memproduksi. Nah kalau yang itu udah benar-benar sulit, bukan sulit lagi memang. Atau memang nggak ada testisnya gitu kan, atau testisnya rusak gitu kan, atau ada kelainan genetik, atau karena efek samping obat-obatan, atau ada penyakit tertentu yang membuat si pabriknya itu rusak. Ini diambil dari alodokter sih sebenarnya. Tapi waktu itu memang dokter itu menjelaskan seperti itu. Iya. Makanya setelah dari situ saya itu langsung disuruh cek awalnya USG dulu ya. Iya, di USG. Habis itu ada hormon juga. Iya, hormon gitu kan. Terus banyak lah, ada beberapa sebetulnya, nanti kita akan perlihatkan juga ya hasil dari pemeriksaan saya waktu itu ya. Nah setelah dilakukan pemeriksaan dan hasilnya sudah keluar, kemudian kami datang lagi ke dokter dan dokter menjabarkan bahwa saya mengidap azoospermia yang obstruktif. Yang obstruktif. Apa itu yang obstruktif? Nah kalau azoospermia obstruktif itu tadi yang non-obstruktif. Yang non-obstruktif, sorry. Itu kan memang dari pabriknya yang rusak. Kalau yang obstruktif itu pabriknya memproduksi, ada nih gitu kan, tapi ada sumbatan. Kemungkinan ada sumbatan. Iya, gitu. di jalur antara pabrik menuju ke keluar gitu. Nah kadang kita juga awalnya mikir ya, maksudnya
kok bisa tidak ada spermanya, lah selama ini kalau misalnya kita berhubungan itu apa yang keluar gitu Iya, kan ya. Kita betul. jadi kita tuh berpikirnya seperti itu gitu. Kita nggak ada masalah sama sekali ya Betul gitu. Nah, perihal kita berhubungan. juga kan tidak tahu emangnya kayak apa sih kalau misalnya yang ada spermanya gitu, dan kayak apa yang tidak ada spermanya kayak gitu. Kita juga waktu itu masih belum ngerti ya. Betul. Dan memang kita itu shocknya karena yang kita tahu ketika seseorang laki-laki tidak bisa membuahi atau membuat si perempuan itu hamil itu kan dianggapnya mandul ya, dan kita mikirnya mandul itu kayak si anunya tidak bisa bangun gitu kan, tapi kita semuanya normal gitu. Ya, betul. Ada juga yang keluar gitu, dan ternyata memang yang keluar itu bukanlah sperma gitu ya, tetapi cairan yang lain lah, intinya tidak ada spermanya sama sekali. Dan kalau kita mengutip ala dokter juga, kalau misalnya azoospermia obstruktif itu selain karena si pabriknya itu sebenarnya masih memproduksi gitu kan, tetapi tidak ada kurir nih, atau jalannya itu terhambat atau jalannya malah belok gitu, salah jalan ibaratnya gitu. Jadi si kurirnya itu harusnya ke Jakarta malah ke Bandung misalnya gitu. Nah, jadi bisa jadi misalnya kayak contoh keluarnya itu bukan keluar ke penis, misalnya masuk ke saluran kemih misalnya gitu ya. Jadi kalian bisa cek aja nanti di beberapa website yang saya ambil sih di Alo Dokter gitu. Oke, apakah ada gejalanya azoospermia? Saya sih nggak ada gejala sih. Kalau di website ini kan katanya gejalanya gairah seks rendah, nggak juga sih. Tidak sama sekali. Volume air manis sedikit, volume air manis sedikit. Jadi mungkin saya ingin ceritakan sedikit pengalaman kecil saya ya. Jadi waktu saya kelas 8 SMP, waktu itu saya pernah ngobrol jorok lah dengan teman-teman laki-laki ya, karena saya pikir hal-hal kayak gini wajar terjadi di anak-anak kecil ya waktu itu ya, di dunia ABG ya. Jadi waktu itu kita ngomongin tentang berapa banyak sperma yang keluar gitu, atau air mani yang keluar setelah melakukan colai gitu ya. Gitu. Jadi orang-orang bilang, wah ketika colai keluarnya itu jauh sampai nyemprotnya misalnya 1 meter atau gimana gitu. Terus saya bilang kan, kok saya sedikit ya gitu. Saya paling cuma setetes, 2 tetes gitu, atau 3 tetes lah, tapi nggak pernah sebanyak itu gitu. Terus teman-teman saya nggak percaya, tapi kan saya nggak mungkin dong membuktikan kepada teman-teman ya. Jadi saya pikir ya nggak ada masalah, mungkin memang sedikit gitu kan. Dan kita juga waktu itu kan nggak tahu apa-apa perihal itu ya. Jadi ketika saya mendapatkan hasil azoospermia dan baca-baca bahwa gejalanya adalah volume air mani yang sedikit, saya langsung ke flashback ke masa dimana saya waktu usia 8 di kelas 8 itu gitu. Jadi ya memang betul ciri-cirinya adalah volume air mani sedikit, dan biasanya itu encer kayak air biasa gitu. Kemudian disfungsi ereksi, enggak juga sih, saya nggak disfungsi ereksi. Benjolan, bengkak atau rasa tidak nyaman di sekitar testis, enggak juga. Tapi nah ini waktu diperiksa bahwa saya azoospermia dan di USG, hasilnya adalah saya juga mengidap varikokel. Grade stadium 3 dan 4. Iya. Betul. Kiri dan kanan. Tapi saya nggak mengalami sakit apapun gitu. Jadi hanya pembuluh vena yang bengkak aja sih sebetulnya di area testis itu ya. Jadi kalian bisa melihat bahwa ada yang namanya varikokel gitu. Dan pada saat itu saya juga shock gitu bahwa kok ada gitu varikokel, saya nggak merasakan apapun gitu. Waktu dokter periksa juga ya nggak sakit sama sekali gitu. Dan kata dokter ya kalau misalnya nggak mau diperbaiki ya perbaiki gitu kan, siapa tahu dengan dilakukan operasi varikokel testisnya bisa memproduksi dengan baik gitu ya. Tapi ya dokter pada saat itu sih sebetulnya langsung menyarankan ya, nggak langsung menyarankan untuk langsung bayi tabung aja nanti, karena dokter berpikir bahwa kalau misalnya kasus pada azoospermia memang biasanya ditemukan varikokel dan biasanya disuruh langsung untuk operasi dan langsung bayi tabung aja gitu. Tapi waktu itu kita masih berpositive thinking, siapa tahu kalau misalnya varikokelnya dihilangkan bisa hamil normal gitu ya. Mungkin
segitu dulu pembahasan kami berkaitan dengan azoospermia. Mungkin penonton bisa baca-baca dulu di website berkaitan dengan azoospermia. Dan kalau misalnya ada pertanyaan seputar dengan azoospermia, sepertinya jangan ditanyakan kepada kami ya, karena kami bukan dokter. Jadi Tanyakan langsung ke ada yang namanya dokter androlog. Iya betul. Kalau misalnya memang mau, kalian bisa tanya di konsultasi via dokter online aja. Semacam Halodoc gitu kan, itu sebetulnya lebih murah ya kayak 30.000, 50.000 kalian bisa bertanya lebih banyak gitu dan mendapatkan pengetahuan yang lebih oke gitu daripada kalian bertanya kepada kami, karena kami bukan dokter. Tapi kalau misalnya mau tanya mau sharing-sharing aja, betul, silahkan tulis di komen. Iya, karena kami juga melakukan operasi operasi varikokel. Dan juga kami juga melakukan operasi pembukaan sumbatan. Nah, untuk operasi pembukaan sumbatan ini nanti akan kita jelaskan di part-part berikutnya ya. Jadi silakan untuk di like, di subscribe, dan juga di komen berkaitan dengan apa yang ingin kalian ketahui dan kalian ingin tanyakan kepada kami. Terima kasih banyak kepada kalian yang udah menonton ya video kami. Oke, kita bertemu lagi di part berikutnya. Dah.